Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not sure how to do. I got the superstar glow, so pour you in like no other. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adelia Fikriani dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar keputusan taktis. Pengertian pengambilan keputusan taktis. Menurut Hansen dan Mowen, keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Contohnya adalah menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini. Jadi, beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek. Namun, hal yang harus diperhatikan adalah keputusan jangka pendek kerap mengandung konsekuensi jangka panjang. Lalu, tujuan pengambilan keputusan taktis. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pertimbangan contoh, dimisalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memproduksi suatu komponen daripada membelinya kepada pemasok. Tujuannya adalah menekan biaya pembuatan produk utama dengan segera. Namun, keputusan taktis ini mungkin merupakan sebagian kecil dari keseluruhan strategi perusahaan dalam meraih keunggulan biaya. Jadi, keputusan taktis kerap berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pengambilan keputusan taktis. Antara lain, 1. Kenali dan definisikan masalah. 2. Identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. Eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. 3. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Klarifikasilah biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. 4. Hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. 5. Nilailah faktor-faktor kualitatif. 6. Pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Perhitungan biaya relevan pada awalnya menekankan pentingnya biaya relevan versus biaya tetap. Biaya variabel biasanya relevan sedangkan biaya tetap tidak. Jadi kuncinya adalah perubahan pada penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan ketika menilai relevansi. Sumber daya fleksibel, sumber daya yang dapat dibeli dengan mudah dan saat dibutuhkan disebut sumber daya fleksibel. Pengeluaran atau belanja sumber daya ini biasanya disebut biaya variabel. Sumber daya terikat, sumber daya terikat dibeli sebelum digunakan, sehingga memungkinkan ada kapasitas yang tidak digunakan yang akan mempengaruhi pembuatan keputusan taktis. Sumber daya terikat dibagi kembali menjadi dua, yaitu sumber daya terikat jangka pendek, yaitu sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan melalui kontrak implisit, biasanya diperoleh dalam jumlah besar. Lalu sumber daya terikat beberapa periode, merupakan pengeluaran sumber daya periodik seperti penyewa pada dasarnya tidak tergantung pada penggunaan sumber. Pembahasan selanjutnya adalah biaya relevan, yaitu biaya masa mendatang yang muncul dalam situasi di mana pengambil keputusan harus memilih di antara dua pilihan atau lebih. Untuk menentukan pilihan mana yang terbaik, pengambil keputusan akan memilih keputusan yang mempunyai manfaat tertinggi, yang biasa diukur dalam satuan uang.
Lalu, konsep-konsep biaya yang terkait dengan analisis biaya relevan adalah 1. Perilaku biaya, 2. Biaya kesempatan, 3. Biaya yang pantas dipertimbangkan atau tidak, 4. Biaya masukan dalam pembuatan keputusan taktis dapat memanfaatkan konsep biaya relevan. Beberapa permasalahan yang pemecahannya menggunakan konsep biaya relevan antara lain 1. Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, 2. Keputusan pemanfaatan kapasitas menganggur, 3. Keputusan pemanfaatan kapasitas yang terbatas, 4. Keputusan penggantian aktiva tetap, 5. Keputusan penyewaan atau penggunaan sebagai kapasitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmawati. Saya dari kelompok 9, terdiri dari Adelia bersama Naisa. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang lanjutan dari materi pertemuan 17 yang sebelumnya sudah dibacakan oleh Adelia Fikrani. Jadi lanjutan dari yang sudah dibahas sama Adel, yaitu yang A, pertemuan 17, yaitu aplikasi biaya relevan antara lain, yaitu keputusan membuat atau membeli. Yang pertama ada manajemen secara berkala, mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi kondisi-kondisi yang menjadi dasar pembuatan keputusan sebelumnya mungkin tidak berubah dan akibatnya pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan. Dan yang B ada keputusan meneruskan atau menghentikan, yaitu laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel menyediakan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan ini. Dan yang ke C ada keputusan pesanan khusus. Keputusan pesanan khusus berfokus pada pertanyaan apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Pesanan seperti ini sering menarik khususnya ketika perusahaan sedang beroperasi dari bawah kapasitas produktif maksimumnya. Lalu yang D ada keputusan menjual atau memproses lebih lanjut, yaitu produk gabungan memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan. Penentuan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut merupakan suatu keputusan penting yang harus dibuat oleh manajer. Jadi di pertemuan 18 ini kita bakal bahas masalah internasional dalam akuntansi manajemen, yaitu yang pertama ada tingkat keterlibatan dalam dunia internasional, yaitu perusahaan multinasional atau multinational company disingkat MNC adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di banyak negara, di mana tingkat kemakmuran pertumbuhannya bergantung pada lebih dari suatu negara. Yaitu perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat melakukan 3 macam aktivitas, yaitu yang pertama ada impor dan ekspor, yang kedua ada anak perusahaan yang dimiliki penuh, dan yang ketiga ada joint venture. Yang pertama itu ada impor dan ekspor, yaitu impor adalah proses membawa produk dari suatu negara asing, sedangkan ekspor adalah proses pengiriman produk ke negara asing. Dalam mekanisme perdagangan internasional, biasanya suatu negara memiliki zona perdagangan asing, yaitu area dari satu bagian yang secara fisik ada di wilayah suatu negara tetapi dianggap sebagai area perdagangan di luar negara tersebut. Adanya fakta perdagangan atau berbagai negara juga akan mempengaruhi besarnya tarif yang dibebankan, misalnya NAFTA, North American Free Trade Agreement, yang memungkinkan importir Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada membayar tarif yang lebih rendah untuk barang-barang yang diproduksi di ketiga negara tersebut. Dan yang kedua ada aneka perusahaan yang dimiliki penuh, yaitu suatu perusahaan mungkin saja untuk membeli perusahaan yang sudah berjalan di luar negeri dan menjadikannya anak perusahaan yang dimiliki sendiri sepenuhnya oleh perusahaan induk. Lalu yang ketiga ada joint venture. Nah, joint venture ini bisa disebut dengan patungan, yaitu suatu bentuk kemitraan yang mana beberapa investor bergabung dalam kepemilikan perusahaan.
Nah, jadi di situ ada 3. Yang pertama itu ada impor dan ekspor, yaitu impor adalah proses membawa produk dari suatu negara asing, sedangkan ekspor adalah proses pengiriman produk ke negara asing. Dalam mekanisme perdagangan internasional, biasanya suatu negara memiliki zona perdagangan asing, yaitu area dari satu bagian yang secara fisik ada di wilayah suatu negara tetapi dianggap sebagai area perdagangan di luar negara tersebut. Adanya fakta perdagangan atau berbagai negara juga akan mempengaruhi besarnya tarif yang dibebankan. Misalnya NAFTA, North American Free Trade Agreement, yang memungkinkan importir Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada membayar tarif yang lebih rendah untuk barang-barang yang diproduksi di ketiga negara tersebut. Dan yang kedua ada aneka perusahaan yang dimiliki penuh, yaitu suatu perusahaan mungkin saja untuk membeli perusahaan yang sudah berjalan di luar negeri dan menjadikannya anak perusahaan yang dimiliki sendiri sepenuhnya oleh perusahaan induk. Lalu yang ketiga ada joint venture. Nah, joint venture ini bisa disebut dengan patungan, yaitu suatu bentuk kemitraan yang mana beberapa investor bergabung dalam kepemilikan perusahaan. Nah, jadi di situ ada 3. Lanjut di pertemuan 18, yaitu tadi kan pertama kita udah bahas tingkat keterlibatan dalam dunia internasional. Nah, yang kedua itu ada pertukaran mata uang asing, yaitu pada perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis internasional, digunakanlah mata uang asing. Mata uang asing dapat ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui suatu nilai tukar, yaitu akuntan manajemen memerankan penting dalam manajemen risiko mata uang atau currency risk management, yaitu pengelolaan yang dilakukan perusahaan terhadap risiko transaksi, ekonomi, dan translasi. Itu yang pertama ada risiko transaksi, yaitu kemungkinan bahwa transaksi kas di masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Dan yang kedua ada risiko ekonomi, kemungkinan bahwa nilai sekarang dari arus kas di masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar uang. Dan yang ketiga ada risiko translasi, yaitu suatu tingkat di mana laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Dan yang kelima ada mengelola risiko ekonomi, yaitu risiko ekonomi didefinisikan sebagai dampak dari fluktuasi nilai tukar terhadap nilai sekarang dari arus kas perusahaan di masa depan. Yang terakhir ada mengelola risiko translasi. Tujuan laporan internal dalam denominasi dolar adalah mengukur semua angka dengan dasar yang sama, meskipun strategi ini berguna pada satu titik waktu tertentu. Strategi tersebut dapat mengesankan para manajer apabila perbandingan dibuat pada beberapa periode tertentu. Sekian lanjutan dari pertemuan 18. Selebihnya nanti dilanjutkan dengan Naisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang desentralisasi MNC atau Multinational Corporation. Pada dasarnya, alasan perusahaan multinasional MNC untuk melakukan desentralisasi sama dengan alasan yang digunakan oleh perusahaan nasional ketika memilih desentralisasi. Desentralisasi MNC dipilih karena berbagai keunggulan, yaitu yang pertama, kualitas informasi lebih baik pada tingkat lokal. Yang kedua, manajer lokal di MNC mampu untuk memberikan respon yang lebih cepat. Yang ketiga, meminimalkan keterbatasan dalam masalah sosial, hukum, dan bahasa. Perbedaan bahasa di antara para manajer divisi menimbulkan masalah yang lebih besar. MNC dapat mengatasi masalah ini dengan 2 cara, yaitu pertama, mengaplikasikan struktur desentralisasi dengan menyerahkan wewenang pengambilan keputusan kepada manajer lokal, sehingga mengeliminasi keperluan penginterpretasian instruksi dari kantor pusat. Yang kedua, MNC memanfaatkan teknologi yang menjembatani perbedaan bahasa dan memudahkan pengiriman data lintas negara. Pembentukan divisi. Perusahaan multinasional memiliki fleksibilitas dalam pembentukan jenis-jenis divisi. Divisi dapat didirikan menurut dasar garis geografis.
Berbagai divisi di lebih dari satu negara menciptakan kebutuhan perangkat evaluasi kinerja yang mempertimbangkan berbagai perbedaan pada lingkungan divisi. Pertama, mengukur kinerja pada perusahaan multinasional. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi evaluasi kinerja di MNC yaitu yang pertama hukum dan politik, kedua ekonomi, ketiga sosial, dan keempat pendidikan. Faktor-faktor ukuran kinerja lainnya selain laba residu dan ROI atau pengukuran jangka pendek, diperlukan ukuran kinerja tambahan yang erat kaitannya dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Ukuran tersebut misalnya pangsa pasar, keluhan pelanggan, rasio perputaran karyawan, dan pengembangan personal. 2. Penetapan harga transfer dan perusahaan multinasional. Bagi perusahaan multinasional, penetapan harga transfer harus mencapai 2 sasaran. Yang pertama, evaluasi kinerja. Yang kedua, baja penghasilan dan penetapan harga transfer. Evaluasi kinerja. Ketika satu divisi dari suatu perusahaan memproduksi sebuah produk yang digunakan dalam proses produksi divisi lain, muncullah masalah penetapan harga transfer yang merupakan pendapatan bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Divisi-divisi sering dievaluasi berdasarkan laba bersih dan pengembalian atas investasi, pajak penghasilan, dan penetapan harga transfer. Jika semua negara memiliki struktur pajak yang sama, maka harga transfer kemungkinan akan diatur tanpa mempertimbangkan pajak. Ketiga, etika dalam lingkungan bisnis internasional. Etika bisnis dapat menyebabkan permasalahan dalam konteks satu negara. Namun, ketika bisnis dalam konteks global dapat menyebabkan masalah yang jauh lebih besar. Ada masalah-masalah etika lain yang berkaitan dengan undang-undang dunia usaha yang lain. Perusahaan yang terikat kontrak dengan perusahaan di luar Amerika Serikat barangkali mengetahui bahwa perusahaan itu menjadi sasaran dari publisitas yang merugikan karena mempekerjakan anak-anak. Sekian dan terima kasih.